Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, saya Fajar Hidayatullah. Saya adalah Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga STKIP PGRI Bangkalan. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru STKIP PGRI Bangkalan. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan keselamatan bagi kita semua yang tetap semangat dan berusaha untuk belajar di masa pandemi ini. Program Studi Pendidikan Olahraga merupakan program studi di STKIP PGRI Bangkalan yang termasuk dalam program studi baru. Kita berdiri dari tahun 2017, serta kurikulum yang kita siapkan berbasis KKNI dan Merdeka Belajar. Mungkin itu sedikit perkenalan yang saya sampaikan. Nanti ada beberapa materi yang akan kita sampaikan juga. Akhir kata, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Salam olahraga jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan lebih dalam lagi beberapa hal terkait program studi pendidikan olahraga. Saya sampaikan kembali selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru STKIP PGRI Bangkalan, para generasi alfa yang sekarang hadir sebagai mahasiswa baru di kampus kami. Pada materi yang akan saya sampaikan terkait program studi pendidikan olahraga, kita jelaskan yang pertama dari sejarahnya, bahwa pendidikan olahraga ini berdiri pada tahun 2017 sesuai keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan nomor SK 5 KPT 1 2017. Jadi pada saat itu perguruan tinggi berada di bawah naungan Kemendikbud Dikti. Kalau sekarang berada pada naungan Kemendikbudristek. Jadi ada perubahan nama kementerian saat ini daripada yang sebelumnya. Namun itu tetap memberi legalitas kepada kampus kami, kepada prodi kami sebagai program studi yang legal dan sah secara hukum di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Lalu yang kedua adalah program studi kami, yaitu pendidikan olahraga, merupakan program studi ketujuh yang didirikan oleh STKIP PGRI Bangkalan. Pada awal pembukaannya, program studi kami memiliki 6 dosen tetap yang berkualifikasi magister. Tentunya di sini magister yang sesuai dengan bidang ilmunya, yaitu pendidikan olahraga. Lalu ada satu orang yang dosen yang sudah bersertifikasi sebagai dosen profesional sesuai keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedang dua dosen lainnya sekarang sedang proses untuk mengurus sertifikasi dosen sebagai dosen profesional di bawah lingkungan Kemendikbudristek. Visi program studi kami adalah menjadi program studi penghasil pendidik dalam bidang pendidikan olahraga dengan karakter cerdas dalam keputusan, etika yang ditamakan, religius dalam jiwa, inovatif dalam berkarya, dan amanah dalam mengemban tugas. Itu visi dari program studi pendidikan olahraga sesuai dengan visi misi dari kampus kita. Lalu di sini ada beberapa misi yang kita canangkan, yaitu yang pertama meningkatkan tridharma perguruan tinggi, yang kedua mengembangkan kurikulum yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan memperhatikan kearifan lokal. Yang ketiga, misi kami adalah mengembangkan budaya akademik yang bersinergi dengan perkembangan teknologi dan informasi terutama dalam bidang olahraga. Lalu yang keempat adalah membentuk karakter religius pada mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan di program studi pendidikan olahraga. Lalu yang kelima, mensejahterakan sivitas akademika program studi pendidikan olahraga, baik itu dosen, tenaga pendidikan, hingga mahasiswa, dengan sumber pendanaan yang dikelola secara bertanggung jawab. Misi yang keenam adalah meningkatkan kepuasan pengguna lulusan program studi pendidikan olahraga.
Lalu misi yang ketujuh, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pendidikan olahraga yang bertujuan untuk mensejahterakan umat. Jadi itu ketujuh misi yang kita canangkan dalam menjalankan program studi pendidikan olahraga ini. Lalu perlu diketahui juga ada 4 hal yang basis dari kurikulum yang kita kembangkan. Jadi dalam pendidikan tinggi, kurikulum yang disusun harus sesuai berbasis dengan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang kedua, kurikulum kita sudah sesuai SNPT atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terbaru, yaitu sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Lalu yang ketiga adalah kurikulum pendidikan olahraga ini kita kembangkan sesuai dengan perkembangan era revolusi industri 4.0 atau digital era, seperti itu. Lalu yang keempat, kurikulum pendidikan tinggi yang kita kembangkan di program studi pendidikan olahraga ini terintegrasi dengan program Merdeka Belajar yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, terutama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana mahasiswa diberi kesempatan seluas mungkin untuk belajar secara merdeka dalam prosesnya. Terdapat berbagai kegiatan pertukaran seperti pertukaran mahasiswa, kegiatan riset kerjasama, dan pengabdian masyarakat yang dikelola baik oleh perguruan tinggi maupun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mahasiswa pada program Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan pemerintah ini kita sambut dengan semangat dan usaha yang sedemikian rupa untuk mensukseskannya demi Indonesia maju di masa yang akan datang. Ada beberapa mahasiswa yang juga telah menjalani proses tersebut, seperti kegiatan riset bersama dosen maupun pertukaran mahasiswa ke kampus lain, di mana saat ini tercatat ada sekitar 27 mahasiswa dari STKIP PGRI Bangkalan dan 3 diantaranya adalah mahasiswa program studi pendidikan olahraga yang mengikuti pertukaran mahasiswa dengan kampus di seluruh Indonesia. Juga begitu halnya ada sekitar 27 mahasiswa dari kampus lain, baik negeri maupun swasta, yang mengikuti pertukaran mahasiswa untuk datang ke kampus kita. Itu salah satu contoh dari program Merdeka Belajar yang sedang kita laksanakan untuk mendukung program pemerintah dalam mensukseskan Merdeka Belajar ini. Jadi itu sekilas tentang kurikulum yang kita sampaikan. Lalu ada 2 mata kuliah yang merupakan khas dari program studi kami, yaitu permainan dan olahraga tradisional. Permainan dan olahraga tradisional ini mengangkat permainan-permainan dan permainan tradisional seperti yang khas di Madura tentunya. Seperti kalau bahasa Maduranya ada pesapean dan berbagai hal lainnya. Kalau olahraga tradisionalnya ada kerapan sapi. Jadi di dalam sisi orang Madura, kerapan sapi itu bisa jadi sebuah olahraga tradisional. Walaupun dalam tingkatan yang berbeda juga hal tersebut menjadi sebuah olahraga yang menjunjung status sosial juga. Ini yang menjadi menarik di program studi kami untuk dibahas, yaitu permainan dan olahraga tradisional. Yang kedua adalah analisis performa olahraga. Analisis performa olahraga ini mendukung mahasiswa-mahasiswi kita untuk memiliki kompetensi dalam melakukan analisa performa dari seorang atlet ataupun tim olahraga pada cabang olahraga tertentu. Kompetensi tersebut harapannya dapat membekali mahasiswa memiliki tingkatan berpikir pada high order thinking skill, di mana mereka menganalisa atlet atau tim olahraga pada cabang olahraga tersebut. Tentunya sesuai dengan minat cabang olahraganya masing-masing, karena di olahraga terdiri dari banyak sekali cabang olahraga. Mahasiswa diarahkan untuk memilih peminatan tertentu pada cabang olahraga tersebut, walaupun nanti akhirnya mereka dikenalkan kepada beberapa cabang olahraga yang secara umum harus dikuasai sesuai dengan kurikulum pada sekolah menengah maupun sekolah dasar, yang dimana nanti mereka juga dipersiapkan jadi guru
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada jenjang tersebut. Yaitu 2 mata kuliah ciri khas yang mungkin masih sedikit disediakan di kampus lainnya, baik negeri maupun swasta. Oke, kita lanjut. Keunggulannya, yang pertama dari prodi kami telah memiliki jumlah kualifikasi dosen sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yaitu minimal terdapat 6 dosen yang dengan kualifikasi studi lulusan S2 atau magister. Keunggulan yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan budaya literasi. Seperti diketahui juga, pada saat ini kampus kita sedang mengembangkan platform e-learning STKIP PGRI Bangkalan yang merupakan learning management system yang kita siapkan untuk menjawab tantangan yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran selama pandemi ini berlangsung. Mata kuliah praktek tetap bisa kita laksanakan dengan model pembelajaran hybrid learning maupun blended learning. Jadi ada percampuran antara pembelajaran secara daring dan luring. Di sana terutama pada mata kuliah praktek ini yang tidak bisa dilakukan secara daring, kita harus membuat berbagai metode dan strategi bagaimana cara mahasiswa tetap bisa melaksanakan praktikum kuliahnya, terutama pada mata kuliah praktek, dilakukan secara aman, dengan tetap menjaga protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Maka hybrid learning dan blended learning adalah satu-satunya metode yang bisa kita gunakan pada saat pandemi ini. Itu salah satu keunggulannya, kita sudah menyiapkan platform e-learning STKIP PGRI Bangkalan atau LMS-nya, serta metode pembelajaran secara hybrid learning dan blended learning. Lalu keunggulan yang ketiga adalah program studi kita berstatus aktif dan resmi di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kalau nama kementerian yang sebelumnya. Kalau saat ini kita bernama, kementerian yang menaungi kita adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset serta Teknologi. Lalu keunggulan yang keempat adalah program studi kita merupakan program studi yang terakreditasi secara atau berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi kita telah terakreditasi oleh BAN PT, di mana BAN PT ini adalah pihak yang paling berwenang untuk menentukan status akreditasi perguruan tinggi. Kita lanjut. Ini ada beberapa prestasi mahasiswa pendidikan olahraga, lengkap dengan dokumentasinya. Ini adalah dokumentasi dari atlet futsal yang mulai juara, pemain terbaik, serta top skor pada sebuah kompetisi. Mereka juga tampil di Liga Mahasiswa, nanti saya tunjukkan. Ini adalah atlet pencak silat kami yang mulai medali di sebuah event nasional. Ini adalah prestasi mahasiswi kami yang menjuarai karya tulis ilmiah sebagai juara 83 di tingkat regional Jawa Timur. Selain itu, kita pada bagian akademik kita juga memacu mahasiswa untuk berprestasi, seperti halnya memiliki hak kekayaan intelektual. Seperti halnya ini ada yang saya tampilkan, ini ada sertifikat hak cipta dari karya mahasiswa yang berupa video. Jadi kita memacu mahasiswa untuk mencapai berbagai kompetensi sesuai bidangnya masing-masing hingga bisa mencatatkan hak kekayaan intelektualnya sebagai bukti bahwa hasil karya yang dia ciptakan sendiri. Ini adalah kelompok mahasiswa yang mendapat sertifikat pengakuan sertifikat hak cipta dari Kemenkumham Republik Indonesia. Nah, ini ada gambar mahasiswa kita yang meraih medali emas pada cabang olahraga bulu tangkis di ajang Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa PGRI seluruh Indonesia. Ini pada nomor tunggal bulu tangkis atau single bulu tangkis. Ini adalah
Sama ini juga meraih medali emas di cabur tenis lapangan kalau ini putri. Dia meraih medali emas di nomor tunggal putri juga. Lalu seperti tadi kita sampaikan, kita satu-satunya perguruan tinggi di Madura yang mengikuti Liga Mahasiswa. Walaupun kita belum meraih prestasi apapun, bagi kita untuk mewakili wilayah Madura itu adalah kebanggaan yang luar biasa bagi kami. Kita turun di 3 cabur berbeda. Ini yang saya tampilkan nih, bola voli, futsal juga, serta bola basket. Jadi itu beberapa kebanggaan kita bisa memacu mahasiswa-mahasiswi kita untuk tampil pada event skala nasional. Kita bimbing mereka untuk berani berkompetisi dengan mereka atau kampus-kampus yang lebih besar dari kita. Pada intinya kita ingin memotivasi mereka bahwa dari manapun kita berasal, bukan berarti kita harus berkecil hati atau rendah diri atau rendah hati. Kalau rendah hati tidak apa-apa, kalau rendah diri jangan. Jadi kita harus tetap termotivasi, tetap percaya diri untuk tampil berkompetisi dengan kampus yang lebih besar daripada kita. Itu yang kita utamakan. Nah, ini beberapa kita kenalkan dosen dari program studi pendidikan olahraga. Yang pertama ini CV singkat dari saya sendiri. Saya alumni Universitas Negeri Malang dan alumni Universitas Negeri Surabaya. Saya sebagai ketua prodi, jabatan akademik saya asisten ahli atau asisten profesor kalau penyesuaiannya dengan jabatan akademik secara internasional. Ini pangkat saya penata muda. Nah, ini bidang keahlian saya adalah mata kuliah belajar gerak, bola basket, dan analisis performa olahraga. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini beberapa CV tambahan dari saya. Saya juga aktif dalam APOPI atau Asosiasi Program Studi PGRI seluruh Indonesia. Saya juga Sekretaris Umum Perbasi Kabupaten Bangkalan, sebagai koordinator bidang riset dan iptek olahraga di KONI Kabupaten Bangkalan. Saya juga sebagai ketua senat dosen di STKIP PGRI Bangkalan sementara ini, serta saya memiliki kompetensi sebagai pelatih bola basket dengan lisensi B pada regional Jawa Timur. Saya pernah memenangkan hibah PKM Kemenristek BRIN pada tahun 2020. Saya juga sebagai dosen yang bersertifikat profesi nasional. Itu sedikit CV dari saya, singkat saja. Kita lihat dosen berikutnya adalah Bapak Khairul Anwar, nanti saya tunjukkan fotonya juga. Beliau juga alumni Universitas Negeri Malang, serta Universitas Negeri Surabaya. Beliau sebagai sekretaris prodi, dosen tetap yayasan, juga berjadmik asisten ahli atau asisten profesor, penata muda tingkat 1, dan ini bidang keahliannya adalah pembelajaran pendidikan jasmani, permainan sepak bola, dan permainan tradisional. Ini foto dari beliau. Lalu ini beberapa pencapaiannya adalah beliau juga aktif di APOPI sebagai anggota si publikasi APOPI, yaitu Asosiasi Program Studi Olahraga PGRI seluruh Indonesia. Beliau juga Sekretaris Umum PT MSI Kabupaten Bangkalan, anggota Portina Kabupaten Bangkalan. Beliau juga berhasil meraih hibah PKM Kemenristek BRIN pada tahun 2020 sebagai anggota yang sebagai tim yang sama dengan saya saat itu, serta pembina UKM Futsal dan anggota Senat Dosen STKIP PGRI Bangkalan. Lalu yang berikutnya saya perkenalkan adalah Ibu Heni Yuli Handayani. Beliau lulusan Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Airlangga. Bu Heni ini secara struktural aktif sebagai staf bagian kepegawaian. Di samping dia juga dosen tetap yayasan. Jabatan akademiknya adalah asisten ahli. Nah, ini bidang keahliannya, pengajarannya sebagai pembelajaran pendidikan jasmani, pencaksilat, dan kesehatan olahraga. Itu bidang keahlian yang ditekuni oleh Bu Heni. Ini foto yang bersangkutan.
Nah, pencapaiannya adalah dia saat ini aktif sebagai staf kepegawaian di STKIP PGRI Bangkalan, serta beliau juga pernah menjadi pelatih renang di klub ASC Surabaya pada tahun 2007 hingga 2012. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah Bapak Agus Himawan MPD. Beliau adalah alumni S1 dan S2 di Universitas Negeri Surabaya. Beliau adalah dosen tetap yayasan dan bidang kuliahnya adalah ilmu kepelatihan, permainan futsal, permainan sepak bola, serta pendidikan jasmani. Ini foto dari beliau. Beliau saat ini memiliki kompetensi berlisensi sebagai pelatih futsal tingkat 1 di AFC atau tingkat ASEAN. Beliau juga memiliki lisensi D3 dari Real Madrid Foundation. Lalu juga saat ini aktif sebagai pengurus pada bidang pembinaan pemain futsal di Asprof Jatim atau Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Timur. Saat ini beliau juga sedang aktif sebagai asisten pelatih fisik pada PON Futsal Jatim yang akan turun di PON Papua besok ini. Jadi pada bulan September atau Oktober nanti beliau akan mendampingi tim futsal Jawa Timur untuk berpartisipasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional di Papua pada tahun 2021 ini. Selain itu, beliau juga aktif sebagai asisten pelatih fisik tim futsal Liga Pro Bintang Timur Surabaya. Jadi Bintang Timur Surabaya ini merupakan klub profesional Liga Futsal di Indonesia yang berlokasi di Surabaya. Beliau juga dipasrai sebagai pelatih tim kepala tim futsal Bintang Timur Surabaya usia di bawah 20 tahun. Beliau juga punya pengalaman sebagai pelatih kepala pada Real Madrid Foundation di kelompok umur 15 tahun. Itu beberapa pencapaian yang dari Bapak Agus Himawan tadi sedikit bisa saya sampaikan. Berikutnya ada Ibu Septianingrum Putri Purwoto. Beliau lulusan dari Universitas Negeri Malang dan Universitas Erlangga. Berstatus sebagai dosen tetap yayasan, bidang keahliannya adalah bola voli dan kesehatan olahraga. Nah, ini foto dari beliau. Beberapa pencapaiannya adalah dia alumni pasca sarjana FK Fakultas Kedokteran UNER, seorang peneliti muda. Dia juga pendiri jasa konsultasi ilmiah 3 Serangkai. Beliau saat ini sedang aktif sebagai editor in chief-nya Jurnal Satria dan editor in chief-nya Proceeding Senopati. Jadi Bu Septi ini sangat aktif pada kegiatan penulisan ilmiah. Seperti itu. Oke. Ini ada beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa kita. Kita pernah mengadakan lomba antar sekolah, baik itu futsal, bola basket, di lapangan olahraga STKIP PGRI Bangkalan. Ini beberapa dokumentasi juga saat mahasiswa olahraga dan mahasiswa program studi lainnya berlaga di Liga Mahasiswa. Oke, mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Terus yang perkenalan sedikit tentang program studi pendidikan olahraga. Mungkin banyak hal yang belum bisa saya sampaikan secara langsung di sini. Nanti kita bisa berdiskusi atau berbincang lebih dekat saat bertemu secara langsung di program studi pendidikan olahraga. Sekian mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang mungkin kurang tepat atau kurang berkenan dari apa yang seluruhnya saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.